Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi alam memang menjadi tempat hidup makhluk-makhluk astral. Kamu bisa percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk sekitarnya. Sebagai buktinya, kami mendatangkan seorang pendaki yang pernah mengalami hal di luar nalar ketika mendaki ke gunung. Diceritakan, saat itu ia mendaki ke Gunung Sumbing bersama 7 temannya. Dan di saat itu pula terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Cak. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Caca nih, pendaki perempuan asal Bogor yang datang ke Besok Pagi sendiri juga. Naik apa, Cak, kemarin, Cak? Naik kereta. Naik kereta? 5 jam loh. 5 jam. 5 jam. Oke, tapi thank you banget nih. Iya. Lu udah menyempatkan waktu datang ke sini jauh-jauh banget, 5 jam tadi 5 jam. buat menceritakan pengalaman pendakian horor ya nih, pastinya. Ini salah satu cerita yang pernah gue denger juga ya. Dan itu sempat lu ceritakan juga nih, gokil juga nih cerita yang akan nanti dibawakan oleh Caca. Karena di situ salah satu pengalaman pertamanya lu merasakan hal-hal aneh ya. Hal-hal ini dalam artian ya hal-hal yang di luar nalar yang lu lihat ya. Iya, di luar nalar banget. Karena sebelumnya gue nggak percaya tahu. Dan akhirnya lu Percaya itu. Percaya itu. Dan nanti juga Caca bakal menjelaskan kenapa dia bisa merasakan itu sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Nanti lu simak terus video kali ini. Dan ini cerita lu di tahun 2021. 2021 Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, via Garung. Via Garung. Dan tidak akan pernah lagi ke sana. Belum. Belum pernah ya? Belum. Belum. Hatinya masih takut. Masih mempunyai trauma di Gunung Sumbing ini ya. Tapi nanti next mungkin kalau traumanya udah hilang dan semua akan membaik ya lu bakal ya, ke gunung pasti itu lagi bakal lah. Karena ya dia indah juga kak. Indah banget pasti Gunung Sumbing itu. Nah, dari semua cerita pendakian, setiap perjalanan itu mempunyai cerita masing-masing. Caya ada cerita percintaan, ya kan? Cerita persahabatan, juga cerita manis pahitnya ya kan. Dan di sisi lain juga kita membahas dengan cerita horornya nih. Dan ini cerita horor yang akan ceritakan oleh Caca. Ini salah satu cerita yang mungkin sangat gokil banget. Bagi teman-teman semua yang penasaran sama cerita Caca nih di Gunung Sumbing tahun 2021, lu simak aja cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget poin-poin nanti yang bakal kita dapatkan. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman semua mungkin yang mempunyai cerita horor pendakian atau cerita kalian pengen dibacakan di Besok Pagi, kalian langsung aja DM di Instagram Besok Pagi di besokpagi.edv atau melalui email besokpagica@gmail.com. Mungkin kita nggak usah banyak bacot lagi kali ya. Dan teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Caca nanti akan dibawakan seperti apa, dan ini panjang banget ceritanya dan aduh ada sisi horornya, sedihnya juga. Pokoknya lu simak aja lah. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ya, pada saat itu kan gue naik ke Sumbing via Garung. Itu sebelum gue nyampe base camp itu, di perjalanan tuh sebenarnya gue udah ada crash gitu kan. Pertama teman gue si A lah, gue sebut si A, itu dia sakit tuh. Sakit. Iya, dia sakit. Sempet gue tanya kan, lu masih mau lanjut apa enggak? Kalau misalkan emang enggak lanjut, kita semua gak akan naik nih gitu. Kita gak akan berangkat nih. Terus kata dia, iya lanjut aja. Oke lah, udah ada persetujuan dari dia, kita lanjut berangkat. Gue tuh sebenarnya belum ngeh tuh kalau dia tuh pakai cincin akik gitu, batu akik. Karena dia nggak nunjukin itu pada saat berangkat itu. Pas nyampe base camp lah,
kan gue udah kontak sama orang base camp kan, temen gue di base camp, gue mau naik nih ber-8 orang, perempuan gue doang. Itu perempuan gue doang. Terus pas nyampe base camp itu, baru gue buka pintu mobil mau nurunin keril, itu gue ngeliat anak kecil yang gak dilihat sama teman-teman gue. Gue ngeliat anak kecil pakai dress warna putih, mukanya rusak banget. Mukanya hancur banget. Perempuan. Anak kecil itu ngikutin gue. Pas gue masuk base camp, gue nyapa temen gue. Terus gue bilang, baru juga nyampe, gue udah aneh-aneh aja. Kenapa, Cak? Lu juga pasti ngerti, kata gue gitu. Udah beres turunin keril, pada istirahat dong, di situ pada makan. Nah, gue ke kamar mandi. Gue ke kamar mandi buat bersih-bersih kan. Gue ganti baju, gue gosok gigi, segala macem. Itu di situ gue nyampe jam 4 subuh. Dan kita rencana trekking itu pagi. Sekitar jam 7 atau jam 8-an. Gue ke kamar mandi, beres-beres karena gue tahu gue tuh prepare-nya akan lama gitu kan, karena gue make up dulu segala macam. Pas gue lagi di kamar mandi, nah teman gue tuh di sebelah, kan di Garung itu kedengeran ya, kamar mandi laki-laki dan perempuan tuh sama gitu kan, sekat gitu doang kan. Gue gosok gigi di tempat wudu gitu, di tempat wudu. Ini keran gue doang nih nyala. Pas gue lagi sikat gigi, keran sebelah tuh nyala sendiri. Sorry nih, maksudnya keran sebelah itu disekat atau? Enggak, di sebelah gua. Ini kan ada beberapa keran nih. Nah, di sebelah gua tuh nyala sendiri. Gua kaget dong, terus gua manggil teman gua. Tadi nyalain keran bukan? Lah apaan sih, orang gua di depan lu gitu kan. Terus gua nggak mau ambil pusing, gua juga takut di situ posisinya kan gelap, pasti subuh tuh masih gelap banget di situ jam 4 subuh kan. Gua matiin lah tuh keran, keran sebelah gua lanjut lagi sikat gigi, gua cuci muka. Gue masuklah ke bilik kamar mandi kan. Pas gue lagi ganti baju, suara keran nyala lagi. Dan persis keran yang di sebelah gue yang nyala. Itu doang. Gak ada orang nih ya? Gak ada orang sama sekali. Temen gue tuh yang di sebelah. Di sekat sebelah gitu. Akhirnya gue buru-buru ganti baju, rapi. Gue keluar, gue matiin lagi loh. Kata gue, Caca gak ngapa-ngapain, Caca gak ganggu gitu. Permisi, matiin ya kerannya, airnya sayang. Matiin. Gue baliklah ke dalam. Gue balik ke dalam, teman gue bilang, kenapa Cak, muka lu pias banget? Gak apa-apa gitu. Jadi yuk siap-siap, rapi-rapiin lagi tuh barang-barang kan, lagi ngerapi-rapiin barang. Gue keluar lah, gue ngobrol sama teman gue yang di base camp ini, Rangers itu kan. Gue bilang kayak gini, aman gak ya kalau sekarang Caca naik? Aman Cak, aman gitu. Tapi perasaan Caca gak enak nih. Kenapa emang? Gak tahu. Kok Caca kayak sebel banget sama si A ini, yang sakit ini. Si A ini, Caca sebel banget gitu. Kenapa emang? Gak tahu, bawaannya kesel banget gitu. Gue kesel banget pokoknya sama dia. Ya lu ada masalah? Enggak tahu, gue tiba-tiba kesel aja sama dia. Kan berhadapan sama di bawah kan parkiran mobil kan. Pas gue lagi lihat ke depan, ke bawah, itu anak kecil yang gue temuin pas gue buka pintu mobil itu ada di situ. Terus dia kayak lambe tangannya. Gue kaget dong, astagfirullahaladzim. Kenapa Cak? Enggak, gue masuk lah. Udah siap kan, gue nanya kan. Pas jam 6-an tuh udah agak cerah, terus warung juga udah pada buka. Nah gue makan dulu kan di situ, gue makan. Pas lagi makan, gue bilang, ke si A nih yang sakit itu kan. Kalau misalkan lu sakit ngomong aja, jangan sampai lu gak ngomong. Karena gue nggak mau kenapa-napa. Pertama karena gue perempuan sendiri kan. Terus kata dia, ya aman kok gue. Ya udah beres makan. Berangkatlah. Di situ gue tanya, kita mau naik ojek apa gimana? Terus dia dengan sosoknya dia, ngapain naik ojek? Udah kita jalan aja gini. Yang sakit itu. Lu bayangin aja kan, dari base camp sampai ke pos 1 itu lumayan jauh banget. Maksud gue tuh, udahlah kita naik ojek aja, kita buat tenaga kita habis di pos 1 sampai seterusnya lah gitu kan. Katanya ya udah mau nggak mau suara dia terbanyak gitu kan, teman-teman dia juga pada pengen jalan, ya udah jalan lah. Lagi jalan, trekking itu sekitar jam 7:30. Jam 7:30 pagi gue trekking, anak kecil itu ngikutin gue. Anak kecil yang pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu, dan itu neplok di keril gue. Keril gue tuh langsung, anjir kok berat banget nih bawaan gue. Pas lagi jalan, udah yuk, gue ngucapin astagfirullahaladzim, keril gue normal lagi nih, bawaan gue normal lagi. Tapi kaki gue tuh berat banget.
berat banget. Pas gue lihat, anjir, apaan tuh yang nahan gue? Jadi kayak ditahan gitu kaki gue Sama anak kecil ini. sama anak kecil ini. Kayak seakan-akan tuh gue nggak boleh naik pada saat itu. Oke. Karena pas waktu lagi ngurusin si Maksi, si yang jaga si Maksi itu kan sempat kenal gue juga, cuman nggak terlalu kenal banget. Dia ngomong kayak gini, Cak, nanti hati-hati ya. Nah, gue kaget dong di situ dia ngomong kayak gitu, hati-hati. Iya, hati-hati kata gue, tapi gue berpikir positif gitu kan. Dia ngucapin hati-hati. Iya, hati-hati aja. Jalan tuh pas gue mau ke pos 1. Pas lagi di mau nyampe pos 1 itu kan ada itu kan jalannya jalan apa aspal gitu kan. Yeah. Sekarang kan udah aspal banget gitu. Nah, ini sini kan jurang nih. Kan pada istirahat tuh di situ. Istirahat, gue duduk, gue ngadep ke jurang. Tiba-tiba gue nangis di situ. Sadar tapi. Sadar gue nangis. Terus gue, kenapa gue nangis sih gitu. Tapi gue nggak pengen nangis. Lu kenapa, Ca? Lu kenapa? Gak tau, gue pengen nangis. Pas gue lagi ngusap mata gini, tuh anak kecil muncul depan gue, terus nunjuk ke arah pulang, arah turun. Aduh, apaan nih? Gak beres nih. Gak lama gue ngeh-ngehnya pas nyampe pos 1. Karena di pos 1 itu kita dikasih hujan loh. Tiba-tiba hujan. Kan di pos 1 tuh ada kamar mandi kan. Di sebelah sini nih yang ada tukang ojek itu, nih warung kan. Pada duduk di situ, gue ngeliat lah tangan si A ini yang sakit ini nih, megangin tangan. Terus pas gue lihat cincinnya, ada rasa beda aja tuh sama cincin itu. Kayak cincin yang dia pakai. Gue ke kamar mandi lah. Gue ke kamar mandi. Gue minta nih sama teman gue yang satu si B, ayo anterin ke kamar mandi. Itu masih cerah, Ca. Udah lu sendiri aja. Nggak mau. Caca pengen ditemenin gitu. Akhirnya ditemenin lah gue ke kamar mandi. Kan kamar mandinya kayu gitu kan. Yeah. Kayu, pintu kayu gitu kan masih kelihatan tuh ada sela-sela bisa ngintip gitu. Itu gue ngelihat muka anak kecil itu tek depan gue. Kata gue, astagfirullahaladzim. Apa nih? Gak beres nih. Gue keluar kamar mandi. Pas gue keluar, gue ngelihat si A nih yang pakai cincin itu. Gue ngelihat di belakang dia tuh ada badan besar, warna hitam, gede banget. Kayak ngerangkul dia gini nih. Gue tuh langsung gini, teng. Gue pernah denger adalah orang ngomong kalau orang pakai cincin batu akik terus ada isinya, biasanya suka ngikut. Si isinya ini. Gue jadi kayak, apa itu cincinnya ada isinya ya gitu. Gue pengen nanya tapi gue nggak enak gitu, karena gue ngehargain dia lebih tua dari gue gitu kan. Udah tuh di situ gue masih nungguin hujan, gue masih makan gorengan, masih minum kopi, masih ngerokok segala macem. Terus dia tuh ngomongnya sompral banget, anjing bangsat lah semua. Nggak terkontrol banget ya ngomong. Terus gue ngingetin, ini kan bukan daerah kita jarang, nggak tiap hari kita di sini. Omongan lu dijaga. Gue pun kalau gue termasuk yang ceria, orang saat mendaki gunung tuh gue termasuk yang ceria, tapi untuk bahasa kayak gitu gue filter, karena ini bukan daerah gue bukan dilahirin di sini gitu kan. Terus gini, apaan sih lu? Nyolot dong, mungkin karena gue perempuan satu-satunya. Terus teman-temannya, udah nggak usah ribut, udah agak reda nih. Ternyata temen gue nih yang Rangers ikut juga naik, dia naik motor nunggu di pos 2. Nyampe gue di pos 2 nih, kita rest lagi karena dikasih hujan lagi. Ini jam masih sekitar jam 10-an. Oh, masih pagi berarti. Masih pagi. Masih cerah. Cuman hujan gerimis gitu kan. Hujan gerimis cuman bener-bener bikin basah lah gitu kan. Ngeres lagi lah. Kan posisi di pos 2 itu ada kayak warung gitu, cuman nggak ada yang jualan tuh pada saat itu kan, nggak ada yang jualan. Akhirnya pada naruh tas, semua pada buka nesting lagi, bikin kopi lagi tuh di situ kan, bikin kopi. Nah gue duduk, gue buka kursi portable, ngarah pandangan gue ke jurang, terus ada pohonan besar gitu kan. Gue lagi minum gini, kita kan bisa ngelihat di mata ekor nih kan, kiri kanan. Itu gue ngelihat anak kecil itu masih ngikutin gue di sebelah kiri gue. Teman-teman tuh pada ngumpul di sini sebelah kanan gue. Gue langsung, ini beneran gak ya, ngikutin gak ya? Gue tutup mata lagi, tak, masih ada. Ini anak kecil beneran apa bukan nih? Gue tutup mata lagi, hilang. Anjir, gak beres nih. Ada apa nih? Gue gitu kan nanya sama diri gue sendiri. Terus gue bilang sama si B nih, teman gue, kok perasaan Caca gak enak ya? Udah, gak apa-apa. Akhirnya gue nanya lagi ke teman gue yang Rangers ini kan.
Dia kan bawa temannya juga tuh 2 orang. Cewek, jadi cewek pas naik itu berdua nih gue jadinya. Jadi temen berdua. Ranger bawa teman ini cewek ya. Bawa sama temennya cowok 1. Gue bilang, kalau misalkan nanti Caca kenapa-napa, tolongin ya. Gue ngomong kayak gitu. Karena gue udah ngerasa gak enak gitu loh. Karena gue tuh peka akan hal itu gitu loh. Gue seliwuran tuh pasti ngeliat lah gitu. Udah gitu, kata dia, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong sama AA. Ranger itu bilang ngomong gitu. Iya ntar Caca pasti ngomong. Udah hujan agak reda, gas gak nih? Ya gas, ayo jalan lagi. Jalan tuh. Nah gue ngeliat si A ini, itu bawaannya kesel banget. Entah kenapa bawaan gue tuh marah banget. Setiap ngeliat dia. Dan pada saat gue ngeliat dia itu, gue gak ngeliat lagi si makhluk yang gede ini, hitam gede ini. Akhirnya jalan lagi, terus selama perjalanan tuh dia ngomongnya, anjing bangsat, wah gak kekontrol banget itu. Gue ingetin lagi, lu jangan kayak gitu kenapa sih? Karena gue takutnya nanti berimbasnya akan ke gue lagi gitu loh. Karena kan yang istilahnya makhluk-makhluk gitu kan pasti ngincernya orang yang peka, ya kan? Terus gue tanya, lu pakai cincin apaan sih? Enggak, ini dapat nemu, kata dia gitu. Oh, sempet lu tanya berarti di situ. Sempet gue tanya, ini gue dapat nemu. Oh, udah tuh gue nggak mau nanya berkelanjutan, takut gue emosi karena gue ngeliat dia tuh bawaannya emosi aja. Jalan, pada saat mau nyampe pos 3 itu sekitar jam, itu cukup lama gue naik itu karena benar-benar santai banget gitu naik itu, karena emang kita nggak buru-buru waktu juga gitu kan. Sekitar jam 11-an mau ke pos 3, gue bilang kayak gini, kita berapa orang sih sebenarnya? Kan gue naik tuh ber-8 orang tuh kan, gue ber-8 orang. Ber-8 orang tambah teman gue yang 3 berarti jadi 11 kan, 11 orang. 11 orang naik, tapi rasanya saat itu tuh gue kayak naik tuh ramean banget sama banyak rombongan. Ramean banget. Nyampe lah di pos 3, di pos 3 gue minta ngeres lagi tuh. Gue ngerasa kayak badan gue tuh capek banget. Padahal gue cuma ngelakuin jalan doang gitu, tumben-tumbenan kata gue capek banget ya, kenapa ya? Terus temen gue, yang cewek nanya, Caca nggak kenapa-napa, Caca nggak lagi haid kan? Nggak, kok nggak lagi haid gitu. Ya soalnya tumben-tumbenan banget Caca lemas gitu. Di situ gue nggak banyak ngoceh gitu. Entah kenapa gue males banget di situ buat ngoceh. Males banget gue buat ngehidupin cerita tuh di situ. Males ya. Nyampe di pos 3, gue ngeres, gue minum segala macam. Terus si ranger ini ngomong kayak gini, Caca ngeliat ya gitu. Hah? Ngeliat apa? Gue tanya gitu kan. Ya lu ngeliat sesuatu? Enggak gitu. Cuman gue bawaannya kesel aja tuh sama si A, gue bilang gitu. Kenapa? Tahu tuh. Pakai apaan sih lu? Gue gituin. Di depan dia tuh? Iya, depan dia. Terus dia langsung emosi juga pas gue tanya gitu. Apaan sih lu? Bacot banget lu jadi cewek. Lu jangan mentang-mentang gue cewek. Lu ngomelin kayak gitu sama gue. Gue kan nanya sama lu. Lagian lu ngapain sih bikin kesel? Gue ngecamp tuh di pos 4 deh. Pos 4 tuh kan ada shelter gitu juga tuh. Kosong di sebelah kiri kan. Itu gue nyampe itu sekitar jam 3 sore. Karena gue bener-bener santai banget itu. Gue santai banget jalannya. Buka tenda, hujan lagi tuh, hujan deras. Akhirnya kan melipir tuh kan. Pada melipir ke dalam shelter. Udah bikin tenda di dalam aja. Bikin lah tenda. Iya, karena gue bawa rangers kan. Jadi gue ada tanggung jawab lah gitu. Ada yang tanggung jawabin gitu kan. Banyak juga tuh pendaki yang ikut juga tuh di situ pada ngikut juga. Buka tenda, gue buka tenda 3. Gue tidur sama cewek yang temen gue itu, terus yang lain pada di 2 tenda itu. Pada saat di dalam tenda, kan gue disuruh, karena baju gue udah lepek, gue disuruh ganti baju kan. Terus gue di dalam sendirian, pas gue lagi ganti baju, tiba-tiba di kuping gue ada yang ngomong, mati kamu. Kaget gak gue dibilang kayak gitu? 3 kali suara itu, mati kamu, mati perempuan, kamu. Suara. Laki-laki, ngebas banget, mati kamu, mati kamu. Gue langsung buka tenda, sini deh, gue suruh tuh masuk ke tenda. Caca ngedengar ada yang nyebutin mati kamu. Enggak, udah positif. Caca ganti baju, habis itu kita makan, karena kan sebagian ada yang masak. Tapi ini jelas banget loh, 3 kali loh. 3 kali. Enggak ada apa-apa. Akhirnya gue di situ
untuk berpikiran positif, gue nggak akan kenapa-napa, gue nggak akan dapat hal-hal yang aneh-aneh lah di situ. Gue buka tenda, beres ganti baju, gue duduk masih dalam tenda, cuman keadaan kebuka tenda gue. Nah depan gue itu si A nih, itu bawaannya gue kesel banget. Tiba-tiba gue langsung nunjuk dia, mati lu. Gue nunjuk dia, mati lu. Sadar tuh tapi lu ya? Gue sadar gitu. Terus gue langsung, astagfirullahaladzim. Terus dia, apa sih? Dia lah emosi juga pas gue ngomong kayak gitu. Dia juga mencoba untuk nyerang gue. Apaan sih lu? Udah. Coba masuk lagi ke tenda. Gue masuk dalam tenda lagi. Wah, aduh, gue kenapa ya? Entah kenapa gue bawaannya ngelihat dia ini kesel banget gue. Gue kesel banget. Astagfirullahaladzim, gue istighfar di situ. Gue baca-bacaan sebisa gue. Makanan udah beres nih, gue dipanggil lah. Gue makan di situ kan. Gue makan. Masuklah ke maghrib nih. Maghrib kan udah keadaan gelap gitu kan. Udah begitu hujan deras banget di situ. Hujan deras, keadaan gelap. Terus gue ngerasa sakit kepala, mual segala macem. Cak kenapa? Nggak tahu. Gue nggak nafsu makan. Gue ngeliat lagi nih si A nih. Wah, gue emosinya ngeliat dia. Gue tanya lagi, lu pakai apaan sih? Lu pakai cincin apaan? Gue gituin langsung. Temen-temen langsung pada, hah? Lu pakai cincin? Cincin apaan? Dia gini, nih gue cincin dapat nemu. Cincinnya batu akik gitu, warna putih, gue masih inget banget. Apaan sih ini gue dapat nemu? Ada isinya ya lu? Gue gituin. Ada isinya ya? Apaan sih lu? Berisik lu. Dia apa ya? Gue nanya sama lu ada isinya apa enggak? Kalau ada isinya mendingan lu buang. Gue bilang kayak gitu. Lu jangan ngadi-ngadi di sini, gue bilang. Lu jangan macem-macem. Ini bukan wilayah kita gitu loh. Gue nggak mau dapet hal-hal yang kayak gini deh. Akhirnya beres makan, teman-teman pada masuk tenda nih karena dingin banget kan di situ kan, hujan segala macam. Gue dalam tenda sendirian, yang cewek masih ngobrol kan di luar. Pas gue mencoba untuk tidur nih, gue udah pasang SB, gue mencoba tidur, itu suara cowok, mati kamu tuh ada lagi. Gue sampai, ya Allah ada apaan ya? Ini kenapa ya? Ini pertama kalinya gue ngedengar hal-hal kayak gitu. Gue keluar, gue pengen ikut misalnya untuk inilah, untuk biar pikiran gue gak kemana-mana gitu kan. Malam itu gue nggak tahu jam berapa, kata teman-teman gue kesurupan di situ. Dan yang teman gue yang ceritain ini tuh, gue kesurupan yang jaga gue, nenek gue. Di situ pesannya jagain Caca. Pas kesurupan ini. Karena gue nggak tahu ya gue kesurupannya gimana gitu kan. Gue dapat cerita dan dikasih pesannya itu jagain Caca gitu. Pada saat gue udah sadar, gue kayak orang linglung aja, bingung, gue kenapa sih, tapi badan gue tuh capek banget gitu. Gue kenapa gitu? Enggak, Ca, udah tidur Ca, tidur. Nggak lama dari selang gue sadar, gue kesurupan lagi. Gue kesurupan lagi, gue nangis, gue teriak, dan di situ asma gue juga kambuh, kata teman-teman. Diceritain, asma gue kambuh, yang biasanya gue nggak pernah, asma gue tuh kambuh nggak pernah. Di situ asma gue kambuh, terus teman gue ngobatin gue segala macam, nyadarin gue. Nah si Rangers ini ngobatin gue untuk makhluknya keluar lah. Pada saat gue udah sadar, gue posisi masih tiduran, di atas gue nih, gue ngeliat lagi yang di belakang si A ini. Hitam gede itu. Tak, kata gue, astagfirullahaladzim. Gue tutup mata, tangan gue benar-benar ngepal sampai tangan gue dipegang lah sama teman gue nih. Gue pegang tuh kenceng-kencengnya sampai ada bekasnya itu teman gue tuh, pas gue pegang. Saking gue takutnya dengan suara yang kayak gitu, dengan penglihatan gue yang kayak gitu. Gak lama dari gue duduk, si Rangers ini yang nolongin gue, tiba-tiba dia muntah keluar, teriak kayak suara macan. Keluar kepental, itu benar-benar kepental, gak ada yang ngedorong dia, gak ada apa. Keluar hujan-hujanan, gitu. Mental sendiri. Keluar tuh shelter. Gue di situ kenapa? Enggak, Caca udah di sini aja, Caca nggak usah kemana-mana. Di situ gue bingung, gue harus ngapain. Udah, Caca sadar. Nah, mata gue nih eye contact nih sama si A ini. Gue kesel, mati lu, gue gitu. Emosi banget, dan gue selalu nyebutin mati lu. Si Rangers ini masuk, dia langsung bilang, copot cincin lu. Kalau lu nggak copot, Caca yang bakal kenapa-napa.
Pada saat disuruh copot, dia nggak mau sama sekali, Bang. Aduh. Apaan sih cincin gue dapet nemu, gue nggak tahu ada apaan kayak gitu. Masih keras kepala dan masih selengosan kayak gitu. Gue kesel, mati lu gini. Udah copot dulu, gue pinjem nanti gue balikin. Kalau nggak lu copot dulu, lu taruh dulu. Daripada nanti Caca kayak gini terus. Gak lama gue pingsan, nggak sadar diri, dibawa masuklah ke dalam tenda. Nah pada saat gue masih belum sadar, ternyata teman gue ini, si Ranger ini minta cincinnya lah. Dengan terpaksa, dengan dia yang ngomel-ngomel ngoceh yang gak kedengeran, dia copot lah. Ternyata dibuang sama teman gue, dilempar. Mendingan aman kayak gini. Gue bangun, gue sadar, gue keluar lagi. Itu gue ngelihat dia udah nggak semarah sebelumnya. Biasa aja. Tenang aja. Dia langsung kayak sinis gitu kan ke gue. Terus gue karena gue nggak, mungkin pada saat itu nggak sadar, gue jadi, lu kenapa sini sama gua? Terus dia kayak marah gitu tatapannya, sinis banget kan, lu kenapa? Gua ada salah. Jadi terbalik nih. Iya ya? Jadi terbalik gitu kan. Pas waktu itu, pas udah beres itu, si Ranger ini ngomong kayak gini, udah Caca masuk, istirahat, besok kita, kan Caca mau bikin konten di atas ya kan. Gue yang ngebaik-baikin gue, bener-bener ngembaliin mood gue lah gitu kan. Karena gue masih bertanya-tanya nih, ini gue kenapa gue nanya. Gue masuk, tiba-tiba ada yang masuk lagi, tapi bukan orang. Maksudnya, Cak? Jadi si anak kecil yang gue temuin yang ngikutin gue sampai pos 1 itu, pos 2 lah, masih ngikutin dalam tenda gue. Iya. Terus dia minta, pulang yuk. Ngomong kayak gitu. Pulang yuk. Seakan-akan tuh kayak dia itu baik untuk nyuruh gue turun lah. Takut gue kenapa-napa gitu mungkin. Terus gue langsung astagfirullahaladzim, teriak. Temen gue pada masuk tenda. Kenapa Caca? Takut, dia masih ngikutin Caca. Iya, siapa Caca yang ngikutin Caca gitu. Itu masih ngikutin Caca, suruh keluar, Caca takut gitu. Terus temen gue, enggak, ayo dibacain apa gue nggak tahu. Terus sama tidur lah gue. Gue tidur, gue tenang. Gue kebangun jam 2 pagi. Kebangun jam 2 pagi, terus gue ngedenger, mati kamu. Ada lagi suara itu. Ternyata dia pakai lagi cincinnya. Jadi dia semalaman itu dia nyari cincin dia yang udah dia buang. Dia pakai lagi. Itu gue bener-bener gue masih sadar banget, itu gue emosi ketemu dia, ngeliat dia. Jadi teman-teman gue yang lain tuh belum pada tidur, masih pada ngobrol gitu. Hujan deras banget itu, petir-petir, cuman nggak terlalu menggelegar gitu kan tuh suara petir. Gue keluar, gue minta kopi, gue mau ngopi gitu, dibikinin lah kopi. Oh Caca mau kopi, ayo Caca dibikinin. Gue minum, gue ngeliatin dia aja, gue ngeliatin tuh marah banget. Teman gue bilang tangan gue tuh kayak ngeraung, kesel gitu, gue kesel gitu. Caca, mati lu, gue ngomong ke dia gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Lu pakai lagi tuh cincin, kasian nih anak, badannya udah lemes. Gue bener-bener udah mati nih gue, udah nggak ada tenaga lagi gue buat bangun gitu. Akhirnya ditemenin lah gue tidur tuh sama si temennya ini yang cewek. Udah Kak Caca tidur ya, nggak akan ada apa-apa lagi. Cincin masih dipakai tuh. Di situ keadaan gue bener-bener kesel banget sama dia. Gue pengen nyamperin, pengen nabok lah gitu gue. Gue pengen nabok dia. Masuk tenda ditemenin gitu. Caca tidur ya, aman gitu. Sama aku ditemenin gitu. Caca kesel, kenapa sih harus Caca terus? Situ gue nangis. Gue udah capek banget di situ. Karena nggak tahu mungkin energinya atau apa, itu bener-bener bikin badan gue tuh lemas banget, selemes-lemesnya orang yang habis ngelakuin kegiatan apa, bener-bener lemes banget gue. Dan ini baru pertama kali lu rasain? Ini baru pertama kali gue mengalami kejadian yang aneh itu di Sumbing ini. Gue mencoba tidur ayam-ayaman itu gue. Kayak ayam-ayam tidur, bangun lagi. Karena gue takut ada yang nyamperin gue. Di kuping gue ini berisik banget.
ada yang minta tolong lah, ada suara ketawa, nangis, semua gue sampai apa nih, nggak mau denger ini, gue bilang gitu. Gue nggak mau. Kak Caca kenapa? Nggak mau denger ini, Caca nggak mau. Tidur, baca doa. Pas gue udah baca doa nih, gue bisa tidur lah di situ. Bisa tidur, tenang. Paginya nih, jam 5 pagi tuh gue kebangun. Udah bangun duluan gue. Terus gue buka tenda. Nah, si cewek ini ternyata pindah tenda. Gue nggak tahu tuh. Mungkin karena dia tinggal sendiri kayaknya gue di situ. Mungkin dia suges juga kali. Iya, mungkin dia takut juga kan gitu kan. Dengan kejadian yang gue alami gitu kan semalaman itu. Buka tenda, keadaan masih sepi. Di luar masih gerimis nih. Gue celengak. Pas ngadep tenda si A nih. Itu badan gede itu. Ngelilingin tendanya dia. Berarti dikekep. Kayak gitu. dikekep gitu. Kata gue langsung deh. Ngapain sih lu di sini? Ngapain sih lu? Terus gue bangunin lah teman gue. Bangun, udah pagi yuk bangun gitu. Bangun lah teman gue keluar. Kenapa Caca tidurnya nyenyak, gak bisa tidur. Caca takut kenapa lagi? Itu dia masih ada di situ. Udah nggak usah diliatin, kita masak yuk. Semua bangun tuh, nggak karena dengar keramaian gue kan. Bangun, pas gue pada bangun, temen gue tuh pada inilah melipir buat buang air besar kan. Di dalam shelter itu cuman ada gue, temen gue si cewek sama 2 temen gue ini. Si A juga lagi keluar kan. Pada saat si A keluar tuh hati gue tuh tentram banget, aman, gue ngerasa aman. Masak nih, gue bantuin masak nih. Gue lagi masak daging ayam. Gue kan lagi begini nih, masak kan ngeliatin masakannya nih. Tangan gue tiba-tiba ada tangan putih nemplok di sini. Kukunya panjang, hitam. Gila. Gue langsung astagfirullahaladzim. Kenapa, Cak? Enggak apa-apa. Gue gini lagi kan. Ya enggak ada apa-apa. Oh, suges gue. Gue bilang gitu, ini suges gue. Beres masak nih. Gelar lah makan tuh, jam 7-an tuh. Makan di luar tuh. Karena hujan udah cerah tuh kan. Cerah ya, gue bilangnya cerah ya. Di situ gue kembali lagi kayak Caca biasanya tuh. Ceria segala macem. Makan, bikin konten segala macem. Makan kan manjang gini kan. Depan gue pas-pasan banget sih A. Itu tiba-tiba gue gak mood makan sama sekali. Gue kesel sama dia, sekesel-keselnya. Gue tanya, lu masih pakai cincin itu? Buang gak lu? Gue capek. Lu gak ngerasain jadi gue. Gue juga gak mau punya peka kayak gini. Mana ada sih orang yang mau punya peka kayak gini? Lu buang apa gue gak makan nih? Ada dia ke dalam, gue gak tahu dia ngapain. Pas dia keluar, udah gue biasa lagi. Gue makan. Mungkin ditaruh kali. Gue nggak tahu dia taruh apa di gimana. Gue makan. Habis makan nih, pada masih foto-foto kan. Ini siapa aja nih? Ditanya lah sama teman gue si B. Siapa aja nih yang mau summit? Enggak, gue mau di sini aja si A ngomong gitu. Enggak, gue mau di sini aja. Nah, ada nih salah satu temannya dia. Dia kan belum pernah ke Sumbing nih. Jadi maulah dia ke atas kan. Udah, gue mau ke atas. Ya udah, Caca ikut. Nah, si B, si AA gue ini nemenin juga nih ikut. Udah disuruh sama teman-temannya kan yang lain. Temenin Caca sana ke atas gitu. Kasihan dia, takutnya kenapa-napa di atas. Nah, Rangers juga sama si cewek sama temennya itu ngikut juga ke atas. Summit nih gue. Summit. Happy gue di situ, happy. Gak nemuin hal-hal aneh. Sekitar summit itu jam 10-an. Jam 10 pagi gue summit. Gue pede aja, bakal nyampe kok sebelum jam 12 gitu kan. Gue lari-lari kecil, gue bikin konten segala macem. Pas nyampe di Batu Belah, hujan tuh kan, gerimis lagi nih. Caca yakin, ditanya sama si A, si B, Caca yakin mau ini? Enggak deh, Caca di sini aja nunggu. Nah, si Ranger ini nemenin temen gue yang belum pernah ke atas. Lu berarti stay di situ sama si AA kan, berdua sambil ngisi air nih gue nih kan. Di Batu Belah tuh ada kocoran air gitu kan.
nadahin, gue sambil berlindung biar nggak kena hujan, gue puas-puasin foto di situ kan gitu. Pas udah beres, gue kan lagi makan puding nih, gue lagi makan puding sambil ngeliat di ekor mata gue ketemu lagi nih, ngeliat lagi nih anak kecil. Dia nunjuk ke bawah. Wah, dalam hati nyuruh gue ke bawah lagi nih. Anak kecil kayaknya dia emang gak ngebolehin gue naik nih. Beres, ada kali 2 jam gue nungguin teman gue di situ. Turun lah nih teman gue. Saat pas turun, dikira Caca udah turun duluan gitu. Enggak, Caca nungguin, kasihan kalian kan gak bawa air gitu kan. Yaudah yuk turun. Bentaran dulu, gue pengen nyebat dulu. Ya udah nyebat tuh. Ada Caca nggak ngelihat apa-apa kan, sama si Ranger sini bilang kayak gitu. Enggak kok, Caca nggak ngelihat apa-apa. Gitu. Enggak, Caca happy gitu. Caca kan pemberani gitu. Bener-bener yang gue banget lah gitu. Udah semua, udah turun lah. Belum jauh dari Batu Belah, gue ngelihat warung bagus banget. Gue belum pernah ketemu warung sebagus itu di gunung manapun. Ini warung kondisinya waktu di Watu Kota? Batu Belah. Masih di Batu Belah? Masih Batu Belah. Okay. Gue ngeliat warung bagus banget. Tapi teman-teman gue yang lihat itu tuh jurang. Dan gue mau lari nih. Ya ada warung, Caca pengen beli es. Cak, bukan warung. Turun. Enggak, Caca mau beli itu. Gak lama dari gue nunjuk, gue ketemu perempuan cantik banget. Pakai kemben warna hijau, selendang warna hijau muda, ada mustikanya di sini. Dan dia senyum sama Caca. Pada saat senyum itu tuh bawaan Caca tuh pengen nyamperin dia. Jalan nih tanpa sadar, jalan mau ke jurang. Sampai Cak sadar, Cak sadar, Cak. Istighfar, Cak istighfar. Itu jurang, Cak, itu jurang. Enggak, itu Caca dipanggil sama dia. Caca dipanggil itu. Kalian gak ngeliat? Itu perempuan cantik banget. Gak lama dari itu, gue kemasukan lah perempuan itu. Gue gak sadar, teman gue tuh sampai bilang gini, muka Caca cantik banget di situ. Mungkin pembawaan dari sosok itu yang gue lihat gitu. Cak, sadar yuk. Sadar, ingat mama, ingat orang tua di rumah, ingat keluarga, ingat kuping gue tuh gue sedikit ngedengar itu. Pada saat gue nggak sadar. Tapi gue mau buka mata itu susah banget. Karena? Di dalam alam bawah sadar gue di satu tempat yang hijau banget. Tapi gue mau jalan tuh susah. Oh, jadi lu cuma stuck di situ aja? Stuck di situ aja. Gue mau ngomong tuh kayak, Caca nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa, gue cuma bisa ngomong dalam hati gue. Dan gue kenapa? Gue mau astagfirullahaladzim itu susah banget. Istighfar aja susah banget. Untuk ngomong Allah itu susah banget. Pas teman gue teriak, Cak, mama nungguin. Tuh gue langsung sadar, teng. Caca kenapa? Caca digendong aja yuk. Kita turun. Pada saat lagi mau digendong nih gue, di Watu Gubuk nih, nyampe Watu Gubuk. Selama digendong itu gue bersenandung kayak nyinden. Cak, gue sampai ditapok-tapok ini nih pipi gue. Cak sadar yuk. Teman Caca ngedenger itu masih setengah sadar. Si temannya Ranger itu, Bang, ini mah kemasukan lagi perempuan ngono. Beda, ini Caca beda banget, cantik banget. Ih Caca cantik banget, yuk udah yuk pulang yuk. Nggak, Cacanya nggak mau, jangan dibawa di sini gitu. Jangan dibawa di sini. Gue kebangun, gue loncat dari gendongan, gue mau ke arah situ lagi. Situ jurang. Caca dipanggil sama dia, suruh nemenin dia. Katanya mau tukeran aja, dia aja yang pulang, Caca di sini. Jadi seakan-akan tuh gue mau ditanam di situ. Caca disuruh gini, Cak, ini bukan rumah Caca, ini bukan tempat Caca. Caca harus pulang ke rumah, ke Bogor dengan selamat, ke rumah dengan selamat. Enggak, ini rumah Caca. Saking dipaksanya gue gitu, gue sampai kesel gini. Ini rumah Caca. Gue nggak mau pulang, gue mau di sini. Tukeran sama dia, udah suruh dia aja yang pulang.
Ca, nggak ada siapa-siapa di sini, ini cuman kita doang. Sampai sepatu teman gue tuh sampai rusak gitu karena ngegendong gue. Gue tahu badan gue berat gitu kan, digendong gini, yuk Ca, digendong lagi, diikat lah pakai webbing karena ranger gue tuh bawa webbing nih, diikat di webbing. Ca, sadar yuk, astagfirullahaladzim. Nah teman gue nih si B, Ca istighfar ya, Ca inget mama nih, banyak yang sayang sama Caca jangan kayak gini, Caca jangan kayak gini gitu. Di situ gue bersenandung tuh makin-makin. Gue nggak tahu, gue pokoknya ingat gue tuh bersenandung dengan nada-nada nyinden kayak gitu. Nyampe di area camp, gue kesurupan lagi kata teman-teman. Gue kesurupan, gue nari. Itu gue nari. Gue pas dengar ceritanya, hah serius sih? Serius gue kayak gitu? Iya Ca, lu kayak gitu. Habis gue sadar, gue duduk. Caca kenapa sih? Gue nangis di situ. Badan Caca capek banget. Caca nyusahin ya selama pendakian. Sampai gue sadar diri gue nyusahin banget nih. Caca capek, badan Caca lemas. Caca tinggal di sini aja juga nggak apa-apa. Oke, ini dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar. Kalau Caca mati di sini gimana ya? Gue ngomong gitu ke teman-teman. Itu lu ucapnya secara sadar? Secara sadar. Karena lu merasa merepotkan? Udah merepotkan dan gue tuh udah kayak, wah gue mati nih sini nih. Gue mati nih di sini nih. Ada kayak, badan gue tuh kayak diangkat, balik lagi. Angkat, balik lagi gitu. Gue ngerasain kayak gitu. Sesek gini, ini bukan asma gue kambuh, ini bukan asma gue kambuh. Serasa mungkin jiwa gue tuh udah mau keluar di situ. Ca, mama nungguin Caca, bapak nungguin Caca, adik-adik Caca nungguin Caca, keluarga Caca semua nungguin Caca. Istighfar, berpikir positif, jangan negatif. Caca ngeliat si A nih, dia ngeliatin gitu kan. Dia dengan ngeliatin mimik muka yang sinis gitu. Terus Caca langsung sinis gini, mati lu. Dia tuh menyerang Caca, apaan sih lu? Lu sih aneh-aneh, gue capek. Lu gak ngerasain jadi gue. Lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Badanku bener-bener lemes, siapa sih yang mau kayak gini? Gak ada yang mau. Mungkin sebagian orang gak akan percaya ini, tapi itu bener-bener kejadian pertama kali mistisnya gue di Sumbing. Pertama kalinya gue ngerasain hal aneh-aneh itu di Sumbing. Udah gitu, udah yuk kita turun. Kita turun, udah gak akan beres ini. Daripada nanti Caca kenapa-napa lagi. Ntar yang ada bikin rame lagi. Tuh pendaki lain tuh rame tuh ngeliatin gue tuh. Mungkin apaan sih nih, kenapa nih cewek nih. Beres-beres lah, packing. Turun. Pas mau turun, si sosok yang badan besar ini nih ngeliatin gue dengan marah dan mau nyerang gue. Terus gue Caca harus gimana? Caca kenapa? Ada apa? Itu dia ngeliat Caca mau ngapain? Kan Caca mau diambil nih nyawanya sama dia. Gak Caca, gak kenapa. Anjing, gue kalau inget itu sedih banget. Itu pertama kalinya gue ngerasain yang bener-bener serius, ini gue ngerasain hal-hal kayak gini. Ini pertama kalinya dalam hidup gue ngerasain. Apa emang akhir hidup gue tuh di Gunung Sumbing kali ya? Gue udah ada pikiran ke situ. Karena apa yang gue lihat ini aneh gitu loh. Yang gak biasa gue. Biasanya gue have fun, gue ceria, gue bisa menghidupkan suasana, gue bisa menghappykan teman-teman gue gitu kan. Tapi di badan gue lemes, pikiran gue kacau, berantakan, segala macem gitu. Caca kayaknya bakal berakhir di sini deh. Ca, jangan ngomong kayak gitu. Gak ada yang mau Caca kayak gitu. Banyak yang sayang sama Caca di sana. Mama Caca, papa Caca nungguin Caca pulang dengan selamat. Mereka pasti nyalahin AA karena AA yang bawa Caca. Dan si A gak ada tuh ngerasa bersalah minta maaf atau apa. Dengan songnya si anjing usahin. Gila. Sampai segitunya. Gue kaget gitu loh, maksudnya hey, gue kayak gini karena elu, tapi lu gak sadar akan hal itu. Pikiran lu kemana sih? Dari situ packing, beres-beres. Pas turun gue nanya, Caca pengen daging deh. Hah?
Daging apa, Cak? Ini udah sampai di base camp? Belum. Oh, Pas jalan mau turun. Pas turun, oke. Pas mau turun, mau ke pos 3. Duduk, gue tiba-tiba jatuh, tak. Caca kenapa? Caca pengen daging deh. Hah? Daging apaan, Cak? Kan udah dimasak. Gak tahu Caca pengen daging. Caca jangan aneh-aneh deh. Terus gue dikasih minum, pas beres minum. Ih, awas, apaan sih, Cak? Itu ada yang mau lewat. Sepenglihatan gue, banyak banget rombongan pendaki. Banyak banget. Ngelewatin kita, depan gue. Cak, nggak ada siapa-siapa, ini kita doang yang turun. Puluhan atau ratusan? Banyak, gue nggak ngitung ada berapa, tapi itu banyak banget. Dan itu pada desek-desek. Dan ada salah satu yang gue lihat, si pendaki itu, permisi Kak. Terus gue, ya hati-hati ya, tuh nanti nih ngecampnya di situ ya. Cak, sadar yuk. Cak, sadar. Caca sadar orang itu ada orang. Masa iya orang dihalangin jalan? Nggak ada siapa-siapa nih. Tadi Caca jatuh di sini. Udah, nggak ada apa-apa. Itu tuh banyak tuh. Ini rombongan pendakinya cowok cewek? Semua campur, ada semua. Yang negor lu? Cowok. Yang negor gue cowok. Wah gila sih, kacau. Serem banget, sumpah. Yuk Cak, turun lagi. Pas turun nih, gue tuh jalan kayak mau enggak. Keril gue jatohin. Cak, kenapa? Capek berat bawa dia. Bawa dia maksudnya? Anak kecil itu. Oh. Neplok di situ. Di keril gue. Ada udah. Keril dibawa sama teman gue. Gue jalan. Lemes banget tuh badan gue, lemas. Dari kejauhan gue denger banget, sini yuk. Pas gue ngadep belakang, tuh cewek yang pakai baju kemben yang cantik itu manggil gue. Nggak mau balik, nggak mau pulang. Itu Caca dipanggil, nggak mau pulang. Caca, nggak ada siapa-siapa. Yuk kita turun. Mama udah nungguin. Lagi-lagi tuh gue diingetin sama orang tua, sama si A. Turun yuk. Enggak, Caca itu dipanggil. Tuh rumah Caca katanya di situ. Digendong lagi lah di situ. Ngapain sih digendong? Udah balik lagi ke atas. Kalian turun aja. Caca mau di sini. Orang rumah Caca di sini kok. Ngapain Caca disuruh pulang? Terus si A yang pakai cincin itu nyusahin anjir. Nyeletuk kayak gitu. Ngomong kayak gitu, nyeletuk kayak gitu. Gila. Terus gue langsung gini, mati lu bentar lagi. Udah tuh, turun, nyampe pos 2, di shelter yang itu lagi, dia izin pipis lah, di belakang, di pohon gede. Pas dia lagi pipis, Caca tuh langsung kayak sini gitu. Ini kan bukan tempat tuh, pipisnya jangan sembarangan ya, bilang permisi. Kita nggak ada yang tahu lu pipisin apa. Bener aja. Tiba-tiba ada perempuan, tapi bukan sosok yang pakai baju hijau itu. Ada perempuan nyamperin gue. Terus si perempuan itu marah, terus nunjuk pohon yang dipipisin temen gue. Sebelum turun, lu bersihin lagi pipis lu. Banjur, rapihin yang lagi, kayak tadi sebelumnya. Dia ngomong ke lu gitu? Gue ngomong kayak gitu ke dia. Dengan nada kesel gue. Karena lu gue kayak gini. Karena lu gue hampir mati di sini. Gue belum pernah ngalamin hal kayak gini. Selama gue naik gunung, gue belum pernah nemuin hal-hal yang aneh-aneh kayak gini. Baru kali ini dan gue naik sama lu. Itu menjadi trauma yang mendalam banget buat gue naik sama lu lagi. Kalau nanti mungkin AA gue nyuruh gue naik sama lu, gue akan bilang enggak, paling pertama buat naik sama lu. Akhirnya dia ogah-ogahan, terus teman-temannya udah turutin. Dia ogah-ogahan, dia banjur lagi, dia rapiin lagi semua. Nah, kan motor si Ranger ini kan di pos 2 kan? Iya. Di pos 2. Caca udah naik motor aja, biarin mereka jalan. Oke. Ya udah, keril otomatis gue bawa dong. Biar udah enak lah gue udah di motor. Pada saat lagi naik motor, tangan si perempuan yang pakai kemben warna hijau itu narik gue.
Dan di situ mendadak motor tiba-tiba mati, nggak bisa dinyalain. Caca mau balik lagi, Caca disuruh di sini katanya, nggak boleh pulang, nggak boleh, Caca nggak boleh pulang, tahu gini. Caca, ingat orang tua di rumah nungguin Caca pulang dengan selamat. Nggak mau ngajak Caca lagi kalau Caca kayak gini. Mana Caca yang kenal? Nggak pernah kayak gini. Caca disuruh di sini, nggak ngerti banget sih. Itu keren aja, biar dia pulang. Nanti dia bilang, Caca tinggal di sini nih. Caca tinggal di sini. Gak lama motor bisa nyala lagi. Pas motor bisa nyala, dipaksa naik. Caca nggak mau pulang. Ini rumah Caca. Ini Caca udah disuruh tinggal di sini. Kayaknya mama sama papa juga ngebolehin kok Caca tinggal di sini. Turunlah, bawa motor tuh bener-bener ngebut, biar gue tuh nggak ngeliat hal-hal aneh. Pada saat nyampe pos 1 kan berhenti dulu tuh, berhenti dulu. Gue nungguin yang lain kan, nungguin yang lain. Terus ibu-ibu warung nanya lah ke teman gue yang lainnya, kenapa? Biasa itu di atas dia. Oh pantesan. Semalam itu di sini mah hujan gede banget, ada petir segala macem. Oh, begituin doang sama teman. Terus Caca ngelihat ke arah kamar mandi kan. Di arah kamar mandi itu, Caca ngelihat sosok yang hitam di belakang si A itu. Dia marah, benar-benar kayak orang marah semarah-marahnya gitu kan. Terus saya langsung gini, Caca kenapa? Caca takut, dia ngikutin mulu, kenapa sih? Emang si A masih pakai cincinnya? Bukan sih, masih pakai. Enggak, udah buang jauh, dia udah lepas. Terus ngapain dia masih ngikutin Caca gitu. Ntar ya di base camp kita bersihin ya Caca ya gitu. Caca inget ya, jangan sampai kayak gini lagi. Gak lama gue di situ pingsan. Sampai base camp tuh bawa dalam kondisi pingsan berarti? Enggak, gue pingsan sambil nungguin yang lainnya di belakang kan. Anak-anak nyampe tahu nih, pingsan lagi. Yang ngomongin, yang si pakai cincin ini. Pingsan lagi. Capek banget sih, nyusahin banget sih. Gue bangun, gue linglung banget. Aduh, gue kenapa sih? Kok kita udah di pos 1 lagi? Kita baru naik kan? Kita udah turun. Kemana aja? Lu kenapa, Cak? Ini? Enggak. Udah, enggak. Itu tadi Caca lari tahu dari atas gituin. Dibecandain kan sama teman-teman. Lalu terus kenceng banget, sampai susah ngejarnya. Ya Caca lari ya? Udah sadar, benar-benar sadar Caca ini. Ih, hebat banget Caca lari gitu. Iya, kencang banget, nggak bisa ngejar anak-anak gitu. Terus si yang pakai cincin sini. Lu kenapa sama gua? Lu marah-marah aja gue, iseng-iseng aja. Lanjut lah, yaudah yuk nanti kita di base camp ngobrol-ngobrol lagi. Naiklah, semua juga pada naik ojek tuh, akhirnya akan turun. Harusnya mah pas berangkat kita naik ojek juga biar nggak capek. Badan Caca lemes banget, kayak habis berantem sama orang gitu. Iya emang Caca kemarin habis berantem sama kucing digituin. Oh iya ya Caca berantem ya, polos-polosnya Caca tuh keluar kan. Pas nyampe base camp itu Caca langsung disambut sama orang-orang base camp. Terus ada juru kunci juga di situ, yang udah lama tinggal di situ, yang udah tahu Gunung Sumbing. Lah ini berarti yang juru kunci orang-orang base camp itu udah tahu kabar lu dong? Udah tahu ternyata. Mereka langsung, Cak sini dulu sebentar. Belum juga gue lepas keril. Udah kerilnya taruh dulu aja sama temennya. Caca sini dulu, diajak ngobrol lah gue di situ. Caca kenapa? Kenapa apanya? Caca ngerasain apa? Badan Caca capek doang. Terus kata anak-anak, kata teman-teman, Caca lari-lari tadi pas turun. Terus gini tuh, bener. Dia bilang kayak gini, iya jadi kemarin itu emang di situ itu yang si juru kunci ini dapetin adalah pada saat Caca yang hampir nyawa Caca mau ditukar di situ, mau ditanam di situ, itu emang ada perperangan. Maksudnya? Gue juga nggak ngerti, sampai sekarang aja masih belum paham. Oh, dia bilang ada peperangan. Ada peperangan. Jadi antara mungkin dari utara sama selatan nih perang nih di situ. Terus dia nyeletuk ini, Caca ketemu banyak pendaki. Iya banyak banget, Caca masih inget banget tuh.
Caca ketemu pendaki banyak banget. Terus temennya langsung ngomong kayak gini, padahal emang nggak ada, Cak. Itu yang Caca lihat tuh bukan pendaki. Itu emang orang-orang yang lagi perang di situ. Cuman perwujudannya yang Caca lihat adalah pendaki. Terus gue nanya, kok pada tahu sih Caca itu di sana katanya. Terus gak lama teman, pingsan berapa kali, kesurupan berapa kali, teman gue si ranger ini ngomong. Pusing ya. Tertahunya si anak kecilnya kan masih ngikutin ya. Terus Caca bilang, anak kecilnya masih ngikutin Caca, tapi mukanya senyum. Kayaknya dia udah tenang gitu kali ya. Udah tenang, Caca tuh udah turun. Terus gue nyelotok kayak gini pas lagi ngumpul-ngumpul di situ. Teman-teman mah lagi pada di dalam base camp. Caca pengen mandi kembang 7 rupa deh. Berarti lu dalam kondisi belum sadar dong? Kayaknya di situ gue masih belum sadar. Caca pengen mandi kembang 7 rupa. Di sini ada yang jualan nggak kembang 7 rupa? Langsung ini, temen langsung cariin. Diturutin di situ. Mandi lah di situ. Mandi lah. Dengan bunga 7 rupa. Dan pas udah beres mandi, gue mau nyamperin teman-teman ini nih, nyamperin teman-teman base camp tuh, yang orang-orang base camp, yang naik juga nih, temannya si ranger ini bilang, kemasukan lagi, karena pembawaan gue ayu banget, yang tombonya Caca tuh nggak ada, ayu banget, gue jalan dengan ayu, dia jangan Caca duduk sini, tapi gue enggak, itu nama gue, gue duduk. Gak lama badan belakang gue tuh dipegang, ditarik gitu langsung. Udah mandi aja Caca. Kapan mandinya? Oh itu tadi Caca mandinya cepet banget sih gitu. Kok wangi-wangi bunga melati sih gitu. Oh itu tadi si ibu habis nyuci bunga gitu. Oh ya udah. Caca makan dulu. Dalam lah, pas ke dalam tuh anak-anak tuh lagi ngomongin Caca. Lu denger tuh? Gue denger lah. Terus gue langsung gini, maafin ya, kalau misalkan pendakian kali ini Caca bikin susah kalian. Terus gue tanya lah, gue keluar lagi gue tanya, Caca tuh kenapa sih? Caca kesurupan, gini-gini, diceritain tuh di situ. Caca gini-gini, Caca gini. Gue masuk ke dalam, A, B, C, D gitu, gue ke orang-orang gitu kan, ke teman-teman berdelapan yang bareng sama gue kan. Maafin Caca kalau Caca nyusahin. Maafin Caca kalau pendakian kali ini kalian gak ngerasa have fun. Gak ada yang mau kok kalau kayak gitu, dan itu bukan kemauan Caca. Terus si B ngomong kayak gini, bukan salah Caca kok, kita have fun kok ini mah emang karena ada salah satu, ya begitu aja gitu. Disindir lah dia secara halus kan. Terus Caca nanya lah baik-baik sama dia, emang lu nemuin cincin itu di mana? Gak tahu, gue lupa, gue pakai aja, bagus kok cincinnya. Gue bilang kayak gini, lain kali kalau emang itu bukan barang lu dan itu lu nggak tahu isinya ada apa, jangan dibawa lah, kasihan orang-orang nanti yang kena. Terus udah kata dia, berisik lu, lain kali lu kalau naik gunung juga bahasa lu jaga. Temennya mau ngomong kayak gitu, lu juga salah, bukan Caca salah, lu dua-duanya salah sih sebenarnya. Lah kok Caca salah? Iya Caca lagian ngapa sih bisa lihat-lihat begituan gitu. Lah kagak tahu, tiba-tiba ini baru pertama kali nih Caca ngeliat kayak begitu. Terus anak kecil itu langsung senyum, pergi, cabut tuh, hilang. Sampai sekarang lu gak pernah jumpa lagi. Nah tapi sebelum itu, pada saat siap-siap pulang gua pamitan, mau nutup mobil, perempuan yang gua lihat itu yang cantik gitu, ada di situ sama anak kecil pegangan tangan, ngelamin tangan gua. Terus gue kan duduk di depan kan di mobil, gue duduk di depan. Terus gue kasih, udah yuk pulang. Terus si A ngedumel gini, anjir kacau lah gue, nah gini. Ntar lain kali juga gue nggak mau naik kok sama lu, capek gue naik sama lu. Dianterin lah nyampe Bogor, nyampe rumah gue. Pas nyampe rumah tuh orang tua gue nih, mama gue peka juga kan kayak gitu. Pas baru assalamualaikum buka pintu, bawa siapa kak? Hah? Bawa apaan? Bawa keril. Itu siapa? Keluar dulu. Gue bingung.
Bawa apaan? Tapi gue nggak ngeliat apa-apa tuh. Kak masuk, langsung cuci kaki, ganti baju, carrier-nya taruh di luar. Beres ganti baju, gue tanya, kenapa mah? Kamu ngapain bawa anak kecil ke rumah? Hah? Anak kecil? Iya, mukanya hancur kayak gitu. Gue langsung ingat, yang gue lihat dong. Nyampe rumah dong, gitu. Udah nggak ada kan mah? Udah nggak ada. Kan di depan rumah gue tuh ada pohon kelor. Kan mitosnya orang-orang yang punya susuk atau hantu itu takut lah. Mama gue tuh nyabut daun kelor, dikeplak-keplakin ke badan gue. Ih, mama kenapa sih gitu? Nggak nih, biar dedemitnya hilang. Tidur lah gue, kecapean kan. Tidur. Di mimpi gue, itu si perempuan itu bilang ini, nanti tinggal di sini ya. Gue kebangun, gue langsung, mama gitu. Kamu ada apaan kemarin ke sana pas di gunung? Itu temen ada yang pakai cincin akik. Tapi pas waktu kakak lihat dia, itu di belakangnya dia itu ada sosok gede. Wah, ada isinya tuh. Gue ngomong gitu. Mah, bersihin kakak deh, apa kayak dibaca-bacain deh, ruqyah dah, nggak apa-apa dah. Tutup deh kalau bisa nih. Gak bisa kak, orang udah turunan. Udah. Besoknya gue diurut, terus tukang urut sampai bilang gini, aduh Neng, harum amat sih, gitu. Pantesan banyak yang ngikut. Aduh Neng, wangi amat sih, pantesan banyak yang ngikut. Hah, ngikut apa mbak? Itu hantu-hantu. Makanya nanti kalau keluar rumah karena kamu harum, bawa bawang putih. Mitos. Buat penangkal. Bawa bawang putih gitu. Mitos, nggak kenapa-napa kok gitu. Udah tuh beres diurut tuh gue seger banget. Gak lama bapak gue nelfon. Jangan dulu ke Sumbing. Kenapa? Kok bapak tahu? Gue nggak cerita kalau gue tuh naik ke Sumbing sama bapak gue. Nyokap lu mungkin. Cuman gue cerita, gue izin sama nyokap gue doang. Biasanya kan gue kalau kemana-mana gue selalu video call kan, karena kan bapak gue tugas di luar kan. Nah, jangan dulu ke Gunung Sumbing. Papa masih mau ini dulu, mau ada sesuatu dulu. Oh, ya udah, oke. Gue nggak berpikiran itu lagi. Terus mama gue bilang kayak gini, Kak, mungkin orang-orang nggak akan percaya kalau kakak bisa merasakan hal-hal itu, karena di situ itu pertama kalinya gue melihat hal-hal aneh. Pertama kalinya gue ngerasain capeknya gue, kesurupan apa gitu. Seumur hidup lu ya? Seumur hidup gue. Dan baru di Gunung Sumbing via Garung terjadilah dalam hidup gue. Dan nyokap gue bilang, ya karena kamu turunan. Orang-orang nggak ada yang tahu marga depan gue. Karena apa, gue nggak mau ribet orang-orangnya. Kok bisa sih lu ada ininya, nama depan ini? Ya pokoknya, hanya orang tertentu lah yang tahu. Gitu. Terus gini, oh gitu, iya. Karena kalau gue semakin nolak akan hal itu, makin capek di guanya. Kata nyokap gue gitu. Oh, gue cuman nge-oh-yain doang karena emang sebelum-sebelumnya pas bokap gue pernah cerita, nanti salah satu anak bapak akan ada yang punya kelebihan. Kalau buat gue itu bukan kelebihan, kekurangan lah. Takut gue, lihat setan begitu. Dari situ, kata si bapak nggak boleh ke Sumbing lagi, padahal ini ada jadwal trip nih ke Sumbing gitu. Turutin kata bapak kamu daripada kamu kenapa-napa. Oh ya udah tuh dari situ di grup kan masih ada grupnya tuh kan, grup anak-anak kan. Terus gue tuh ngetik, mohon maaf ya pendakian kali ini kalau Caca nyusahin, kalau Caca bikin gak happy, gue ngulangin kata-kata itu kan. Terus gak lama si A itu keluar grup paling pertama. Pada saat gue udah ngirim pesan itu, lah kata gue Caca, lah kenapa keluar? Gak lama semua keluar, chat lah sama yang paling dekat sama si B kan. Aku pada keluar grup, udah Caca istirahat aja di rumah gitu. Kenapa pada marah bukan sama Caca? Oh ya kalau misalkan marah ya udah itu terserah lu. Dan gue kayak gini ada penyebabnya. Gak ada kok yang mau kayak begini. Ya, udah dari situ hidup gue aman, tentram, nyaman. Selesai. Ih, gue denger cerita Caca nih merinding banget. Karena kalau gue di posisi dia juga nih sebagai cewek satu-satunya di antara rombongan cowok, yang dimana ada salah satu dalam timnya itu ya
begitulah tadi kalau lo mendengar ceritanya kayak apa ya kan. Karena gue kalau gue gambarin secara pemikiran gue nih yang nggak bisa paham hal kayak gitu, ribet juga Cak. Kayak cincin gitu kan, gue nggak tahu ya cincin isinya atau gimana ya. Bisa terjadi bentrok antara energi satu orang dan sama orang lain itu, wah di luar nalar banget. Tapi ini lu rasain bener-bener? Gue ngerasain itu bener-bener pertama kalinya dalam hidup gue ngerasain hal yang aneh banget. Sampai sekarang aja gue sampai masa sih gue kayak gitu sih, masa sih gini. Pada saat gue konfirmasi sama temen-temen gue pas kesurupannya gimana tuh, lu kesurupan begini Cak. Ya kan namanya orang kesurupan, gue nggak sadar diri. Berapa kali lu waktu itu kesurupannya? 4 kali ada kali. 4 kali? 4 kali. Ini gimana nggak capek kali ya gue? Capek banget kan. Nah tapi gue pengen jadi pertanyaan nih, ketika lu kesurupan, terus waktu asma lu barengan kamu, itu gimana ceritanya Cak? Gue juga nggak ngerti karena gue nggak sadar ya. Tapi pas dari waktu temen lu ini dari teman gue ini pas nanganin ngeluarin mungkin yang masuk gue, terus langsung sambil dibarengin ini gue ventolin gue obat inhaler. Banget ya. Karena gue punya asma kan, tapi jarang banget gue kambuh. Nah ini lu udah kambuh kesurupan juga. Nah capek pasti. Gila. Kalau gue sadar mungkin gue capek lah pegang tangan gue. Yang selalu stay nolongin itu nih si Ranger sini, karena dia yang bisa, karena emang dia bisa. Yang selalu mendampingin juga tuh ya, dari turun dari naik sampai turun ya. Alhamdulillahnya tuh mungkin karena dia ada firasat juga, makanya dia ngikut. Padahal dia nggak diajak tuh. Nggak diajak, dia ngikut sendiri. Nggak mau nemenin Caca. Berarti dia udah ada firasat dong di situ. Masa iya tiba-tiba dia mau naik, orang gua mau naik berlapan doang, tiba-tiba naik sama teman-temannya juga. Ada cewek juga buat nemenin gua gitu. Nah, di sini gua penasaran sama ketika di Watu Kota ya. Di Watu Bela ya? Batu Belah. Watu Bela namanya sekarang ya. Kalau gua dulu namanya Watu Kota tuh namanya. Watu Kota itu lu ngeliat warung ya, warungnya bagus banget. Bagus banget. Itu kayak gimana? Kayak Indomaret kan? Enggak Indomaret, tapi lebih ke rumah kayu tapi rapi. Enggak kayak rumah-rumah warung-warung yang biasanya di jalur pendakian tuh enggak. Ini rapi banget, ada pintunya, ada pagernya. Itu warung bener-bener makanan tuh tertata dengan rapi, bersih. Dan ada perempuan itu. Enggak, perempuan itu keluar dari orang itu maksudnya. Damn. Gue kalau masih ngebayangin itu sampai sekarang ya Allah. Nah, ini kan letak belah batunya nih ya. Ini belah batu nih. Di depannya jurang ya. Jurang. Lu dalam jurang itu tuh. Penglihatan gua di jurang itu. Gua udah begini. Cak, ditarik sama temen gua. Gila itu. Jurangnya batu-batunya parah juga. Parah. Kalau misalkan teman gua nggak sadar mungkin ya gua udah meninggal di situ kali ya. Kenapa dia pengenkan lu di situ? Gua nggak tahu deh. Mungkin ada ketertarikan kali ya sama diri gua gitu. Karena orang-orang yang bisa ngelihat itu kalau ngelihat gue, wangi banget. Neng kalau kemana-mana bawa bawang, kalau enggak pandan gitu. Sampai sekarang orang-orang kalau ketemu gue yang bisa ngelihat ya, dan mereka selalu bilang, Neng mah enak dijagain. Gitu. Bukan 1 orang 2 orang. Bukan 1-2 orang. Dan teman-teman gue yang indigo, teman-teman yang mereka bilang gue nggak tahu ya, tapi gue konfirmasi sama beberapa orang yang emang dia menobatkan dirinya indigo. Emang ada apa sih di belakang gua? Gua tuh dijagain, Cak. Ada macan putih, ada macan hitam. Oh, macan nih. Macan. Gua sampai sekarang aja, masa sih gitu kan. Karena orang tua gua belum nerangin itu gitu loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih nutupin. Ntar pada saatnya. Oh, berarti suatu saat nanti lu bakal dikasih tahu dong ya? Nah kan? Itu. Sama keluarga lu nih. Tapi setiap teman-teman gua yang main ke rumah, terus nanya, kok bisa sih Caca ini ada radennya? Itu dijelasin sama orang tua gua, pasti dia akan menjelaskan. Karena silsilah lu. Ya, ada silsilah. Dan gua nggak bisa ngejelasin karena orang tua gua nggak ngasih penjelasan yang detail. Jadi kalau teman-teman mungkin penasaran gitu ya, bisa datang ke orang tua gua. Orang tua gua masih hidup, alhamdulillah, masih hidup. Dan akan mengkonfirmasi silsilah itulah gitu. Kan pasti nanti yang nonton bingung, masa sih begini? Datang saja ke rumah saya. Tapi apapun yang terjadi di pendakian lo ini kan salah satu momen baru pertama kali lo rasain. Dan nggak nyangka juga ya pada akhir di cerita pendakian ini lo dijauhin sama teman-teman lo itu. Ini sangat disayangkan banget ya. Ya, sampai sekarang tuh berarti udah lost contact lah ya. Kalau gue sih nggak rugi-rugi amat. Tapi kan masalahnya kalau dalam satu lingkup pendakian lu bareng, masa turun harus bisa-bisa gitu kan
nggak asik. Ya mungkin mereka ada obrolan apa gitu kali yang gue nggak tahu di belakang gue. Hey, nggak apa-apa. Tapi nanti next kalau misalkan lu ketemu tetap jalan Iya, silaturahmi pasti gitu dong ya. itu mah pasti. Karena ya udahlah itu masalah lama dan gue juga udah bisa nerimain diri gue yang sekarang dengan mata gue yang seliweran kemana-mana jelalatan gitu ya. Udah, nggak apa-apa. Nah, lu di Sumbing ini punya dokumentasinya nih, Caya? Ada. Dokumentasinya nanti Ada. bakal gua masukin juga lah di cerita lu kali ini ya. Dan mungkin nih kayak udah cukup malam juga nih, Caya. Iya. Kita juga udah habis berdiskusi panjang lebar nih, Caca, menceritakan pengalaman pendaki di Gunung Sumbing. Nah, sebelum akhir cerita nih, Ca, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang nonton video lu kali ini? Ya, buat teman-teman semua, kita sama-sama pegiat alam dan udah banyak banget teman-teman yang suka mendaki gunung atau apapun itu yang berbau alam. Yang pasti kemanapun kalian berada atau dimanapun kalian berkunjung, jangan lupa untuk sopan santun, jaga tata krama karena kita jarang ke salah satu tempat itu dan kita nggak tahu di situ ada apa karena hidup kita di Al-Quran aja menjelaskan ada jin dulu baru manusia. Nah, berarti hidup manusia itu Dia berdampingan. berdampingan gitu. Jadi apapun itu jaga sopan santun ya teman-teman. Mantap. Nah, mungkin dari gua nggak ada ya. Karena aduh, gua bingung juga mau ngasih pesan apa ya. Nanti takut salah aja gua. emang disalahin. Karena terus sotoy lu. Wih. Sebelum ada hal gitu gua udah skip aja dulu lah. Nice. Pokoknya teman-teman semua yang menonton video Caca kali ini semoga bisa mengambil sisi positif ya. Yap. Dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua ya. Jangan diambil nih hal-hal buruk ya. Pokoknya lu ambil aja sisi baiknya. Positif. Dari gua Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.